Kenapa negara kita sibuk aja poles sana poles sini? Kenapa nggak bisa belajar sih dari negara Malaysia? Temen ya yang hobi bilang udahlah Benix gak usah khawatir, negara kita pasti aman, baik-baik saja, tidak ada yang namanya George. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Begini nih wakil rakyat, sawer DJ pakai uang 50 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu guys, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Kenapa negara kita sibuk aja poles sana poles sini? Kenapa nggak bisa belajar sih dari negara Malaysia? Yang terima aja apa adanya, perbaikin. Akibatnya apa? Yang miskin di Malaysia cuma 1,3%. Kenapa? Ya udah jelas. Kalau orang Malaysia pindah ke Indonesia bukan tambah kaya, tambah miskin. Assalamualaikum Bos Q. Lagi-lagi Om Benix ngomongin tentang Malaysia. Membandingkan dengan Malaysia, memuji Malaysia. Gue takutnya Paman Tua dan Mangkuk Ayun akan menghina dia, kecam dia, dan menghujat dia. Keren ya kalau SDM tinggi yang bicara. Sesuai fakta tanpa basa-basi. Tujuannya bukan untuk merendahkan negara sendiri, tapi untuk bercermin. Kalau tingkat kemiskinan kita itu udah keterlaluan. Masak tinggal di negara kaya tapi hidup melarat. Mangkuk Ayun bilang channel gue buat adu domba antara Indonesia dan Malaysia. Tapi kalau YouTuber hoax jelekin Malaysia, dia nggak pernah bilang itu adu domba. Malah dia ikut komen Malaysides, dan ikut memfitnah Malaysia di dalam kolom komentar YouTuber hoax kepala bana. Munafik banget Mangkuk Ayun. Nggak suka channel lu cabut jauh-jauh. Film Teletubbies lebih cocok untuk lu. Kalau dipikir-pikir bener sih, ya. Kalau yang berita hoax, berita yang bohong, yang gak sesuai dengan fakta, mereka itu malah bilangnya ini baru konten yang betul ini. Sedangkan yang buat konten yang fakta, yang sesuai dengan realita, mereka tuh seakan-akan gak setuju dan malah bilang sama kita kalau kita ini merendahkan negara kita. Padahal kita itu berniat bukan itu niat kita. Kita mau negara kita itu bercermin, kita itu bercermin sama negara lain, khususnya Malaysia lah gitu ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya bener sih, memang enak kalau ngomong kalau orang yang SDM-nya tinggi gitu ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Gue bukan ketawa mengejek guys ya. Gue bukan ketawa mengejek. Emang gue karakter gue memang kayak gini gitu. Apa ya? Gak bisa denger kelucuan gitu, pasti langsung ketawa gitu guys. Allahu Akbar. Gue selalu bilang, ternyata bukan cuman gue yang bilang bahwa kita harus mencontoh Malaysia. Ternyata banyak juga dari teman-teman YouTuber lainnya. Ya kita harus mencontoh Malaysia, itu memang bener. Gue tuh selalu ngomong kayak gitu di dalam kontenku kan. Emang bener sih. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Temen ya yang hobi bilang udahlah Benix gak usah khawatir, negara kita pasti aman, baik-baik saja, tidak ada yang namanya George Soros bentar lagi mati udah tua. Guys, lu sadar gak sih? Dari kemarin kita ngomong ini, di PBB itu udah berulang kali datang utusan-utusan yang meminta kemerdekaan Maluku, kemerdekaan Aceh, dan kemerdekaan Papua. Kamu mungkin tidak tahu. Karena lu lagi asik santai-santai kena tipu propaganda busuk dari media-media iblis penjilat pantat George Soros. Tapi faktanya, lu mau bilang Benix hoax, Benix gak mungkin Papua merdeka, Benix gak mungkin George Soros mau menyerang Indonesia, tidak mungkin George Soros mau mengambil Papua, tidak mungkin Amerika Serikat Australia membutuhkan gunung emas yang ada di Papua.
tunggu dulu. Beberapa hari yang lalu di New York, Amerika Serikat, itu sedang berjalan sidang PBB internasional. Dan di dalam meeting itu teman-teman tahu sudah muncul wujud aslinya. Oknum-oknum yang meminta merdeka Papua, yang meminta merdeka Maluku, yang meminta merdeka Aceh. Gini ya, kalau kita ditinggal sama Maluku, sama Papua, sama Aceh. Di tempat itulah sebenarnya kekayaan kita itu berada. Kekayaan Indonesia ini berada gitu. Sekarang mereka penduduk-penduduk di sana yang merasa dirinya tidak puas hati dengan pemerintahan Indonesia, itu mereka tuh sedang berusul tuh, sedang melakukan sesuatu di sana gitu, di PBB sana gitu. Agar mereka itu mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan haknya mereka gitu. Ya itu yang dituntut mereka sebenarnya dari dulu gitu. Masa iya seperti Kalimantan penghasil aspal, ternyata masih banyak jalan-jalan masyarakat yang tidak diaspal. Kan seperti itu. Papua di sana adalah tempat tambang emas terbesar, salah satu yang terbesar. Tapi rakyatnya gimana keadaannya? Ketimpangan di mana-mana. Aceh juga seperti itu, Maluku juga seperti itu. Itulah mereka merasa dirinya itu dihianati gitu. Tapi kalau pemerintah kita bisa berlaku adil sama mereka, gue yakin kejadian-kejadian seperti ini tuh gak akan terjadi. Pasti ini. Benar gak sih? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki. Dan kami tak pernah halau pun. Kalau ada sesuatu yang berlaku pada pekerja anda di Malaysia pun, pihak polis di Malaysia mesti akan ambil tindakan secara adil. Kerajaan Malaysia juga sejak dulu banyak bantu Indonesia. Ingat dulu bagaimana Malaysia bantu Indonesia waktu tsunami 2004. Tsunami di Sulawesi tahun 2018 dulu pun kita bantu. Waktu COVID-19 dulu pun Malaysia banyak bantu bagi peralatan perubatan pada Indonesia. Waktu kapal selam Indonesia tahun 2021 pun Malaysia ada bantu mencari. Banyak sangat bantuan Malaysia pada Indonesia. Bahkan rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan melawat Indonesia pun sangat disiplin. Mereka hormat undang-undang dan budaya di Indonesia. Sangat berbezalah kalau nak dibandingkan dengan warga asing macam warga Korea, Rusia, Australia yang saban hari melakukan kesalahan di negara kamu. Maka janganlah hanya kerana sukan, politik, perbezaan budaya dan sejarah lampau membuatkan anda langsung tidak melihat Malaysia dari sudut yang positif. Kalau kita boleh mewujudkan suasana positif antara Malaysia dan Indonesia, maka insya-Allah kita akan lebih maju bersama. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni dan jemput follow sekali untuk lebih banyak video positif untuk Malaysia dan Indonesia. Nah, dengerin tuh ya, dengerin baik-baik. Gua nggak akan bela siapa-siapa ya. Tapi ini yang pasti gua akan ceritakan yang fakta aja gitu ya. Kita itu kalau melek, kita itu kalau berpikir secara jernih sebenarnya ya, membuka hati dan pikiran kita dengan secara jernih, kita itu patut untuk berterima kasih sama Malaysia, bener. Patut kita berterima kasih. Kenapa? Karena Malaysia ini tidak kurang membantu kita guys. Ya, lapangan pekerjaan di sini berapa juta orang yang sudah menjadi punya rumah gara-gara merantau ke Malaysia. Yang dulunya tidak punya rumah, yang dulunya tidak punya kebun, tidak punya rumah, punya rumah. Berapa juta orang. Itu patut kita bersyukur. Karena masih ada jiran kita yang mau menampung dan memberikan lapangan pekerjaannya untuk kita, untuk masyarakat kita. Kalau kita berpikir secara jernih dengan hati nurani yang jernih, maka kita akan berterima kasih sama Malaysia. Bukan malah mencaci, bukan malah menghina guys. Coba fikirlah dengan hati, fikirlah dengan otak yang jernih. Astagfirullahaladzim, bener. Gue tuh kadang ya ketika melihat komentar dari teman-teman, dari netizen kita yang mengatakan bahwa Malaysia gini, Malaysia gitu. Bener, gue sakit hati dan malu gitu guys. Bener, iya guys. Ya kurang baik apa coba orang-orang Malaysia sama orang-orang Indonesia ini gitu.
Coba kita pikir. Berapa juta orang yang sudah menjadi punya rumah. Punya yang dulunya tidak punya rumah, jadi punya rumah. Berapa juta orang? Iya. Kenapa kita tidak berpikir itu? Itu hanya contoh kecil sebenarnya guys. Untuk kita berterima kasih sama jiran kita. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Begini nih wakil rakyat, sawer DJ pakai uang 50 ribuan. Ini bukan adegan settingan, ini Lampung Utara. Tahu kenapa Lampung nggak pernah maju? Deforestasi liar, jalanan bopeng, begal di mana-mana. Karena rakyatnya diwakili penyawer kayak begini. Saat petani singkong dihantam polisi karena demo harga yang nggak seberapa, pejabatnya malah foya-foya di panggung dengan DJ seksi. Petani nangis, pejabat ngibas-ngibas lembaran merah. Tapi jangan hanya menyalahkan mereka, toh rakyat juga yang milih mereka. Jadi sebenarnya siapa yang salah, wakil rakyat atau pemilihnya? Seperti itu dong, itu baru pemimpin. Itu baru pemimpin, berfoya-foyalah di atas penderitaan rakyat. Itu baru pemimpin, bagus itu. Teruskan aja Pak. Aduh, ya Allah, habiskan uang rakyat Pak. Teruskan. Itu baru bagus. Astagfirullahaladzim. Makanya Lampung susah untuk maju ya. Aduh ya Allah, pemerintahannya seperti itu ternyata. Astagfirullahaladzim. Coba, bukan hanya di tempat Lampung sebenarnya guys. Ya, di tempat-tempat sini tuh masih banyak juga. Masih banyak. Cuman ya namanya pemerintah kita. Nggak heran lah gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.